Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana analisis dan simulasi pengaruh frekuensi terhadap beban RLC seri. Di sini terdiri dari rangkaian R dan L seri, serta rangkaian R dan C seri, di mana nilai R adalah 2020 ohm dan nilai L adalah 1,5 Henry. Rangkaian C adalah 20,22 mikrofarad atau 0,0000222 farad. Kemudian untuk PPP yaitu 6 volt dengan Vmax yaitu adalah setengah dari VPP sehingga diperoleh 3 volt. Kemudian yang pertama adalah percobaan rangkaian RL seri, yaitu resistor dan induktor yang diserikan, di mana saya menggunakan frekuensi 121 Hz, 221, 421 Hz. Yang pertama adalah dengan mencari XL, yaitu reaktansi induktif, dengan melakukan pengerkalian antara 2pi, frekuensi dan nilai dari L. Diperoleh nilai berikut. Dan dicari dengan pada masing-masing frekuensi. Kemudian untuk Z yaitu dengan melakukan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian selanjutnya yaitu dengan mencari arus maksimal. Pada rangkaian kali ini arus yang mengalir pada induktor dan resistor adalah sama, yaitu dikarenakan bentuk rangkaiannya adalah seri. Sehingga diperoleh arus maksimalnya yaitu dengan melakukan pembagian Vmax dengan impedansi total, yaitu Z. Sehingga diperoleh arus besar 0,001293 ampere atau sekitar 1,293 miliampere dan dicari pada masing-masing frekuensinya. Lalu untuk perhitungan pada tegangan resistor, tegangan resistor maksimal yaitu didapatkan dengan mengkalikan arus maksimal dengan nilai resistor, yaitu 2020, sehingga diperoleh sebesar 2,6124 volt. Kemudian pada tegangan resistor terdapat juga yaitu tegangan resistor efektif, di mana tegangan resistor efektif ini adalah yang dibaca ketika kita menggunakan multimeter, yaitu dengan mengkalikan Vmax dikali dengan 0,707 atau bisa dibagi dengan akar 2. Lalu untuk mencari tegangan pada induktor, kita akan mendapatkan dengan cara mengkalikan arus yang melalui induktor tersebut, yaitu arus total tadi, dikalikan dengan reaktansi induktifnya, sehingga diperoleh nilai 1,4749 volt, dan dicari pada semua frekuensi. Kemudian untuk tegangan induktor efektifnya dapat dicari dengan mengkalikan 0,707 sebagai berikut. Lalu untuk hasil pengukuran ini diperoleh dengan menjalankan simulasi power simulator. Pada power simulator kita membuat rangkaian yaitu sebagai berikut, kemudian kita mengatur frekuensinya. Yang pertama adalah 121 Hz. Nah, di sini terdapat peak amplitude sekian, yaitu dengan membagi Vmax 3 dibagi dengan 0,707 atau dikalikan dengan akar 2, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian kita akan melakukan simulasi, di mana pada simulasi ini kita akan mencari yaitu nilai RMS. Pada nilai RMS yang kita dapat untuk tegangan pada induktor yaitu 1,474. Jadi kita tulis di sini 1,4746 volt, dan untuk tegangan pada resistor yaitu 2,61369 volt. Kita bulatkan menjadi sekian. Nah, kita bandingkan apakah ini terlampau beda. Tentu saja ini sangat mirip, yaitu hanya beda 3 angka di belakang koma.
dan untuk VWP-nya juga, dan untuk tegangan induktornya juga seperti itu. Kemudian untuk bagaimana untuk menganalisa, ini adalah grafik dari PL, VR, dan VS. Untuk menganalisa masing-masing, kita dapat mencari dengan menambahkan salah satu, yaitu dengan VL atau VR. Kemudian diperoleh grafik sebagai berikut. Kelihatannya sama, namun ini beda karena nilai pada y-aksisnya adalah beda. Yang di sini adalah 2, kemudian yang pada VR didapatkan yaitu 4 sampai dengan -4. Lalu kita cari untuk masing-masing frekuensi, saya didapat sebagai berikut. Kemudian untuk percobaan rangkaian RC seri, yaitu pada frekuensi 121, 221, dan 421 Hz, maka langkah awal yang dilakukan seperti tadi untuk mencari berapa reaktansi kapasitifnya. Berbeda dengan reaktansi induktif, reaktansi kapasitif diperoleh dengan eh, hasil dari seperti tadi namun dibagi 1. Hal ini karena reaktansi kapasitif adalah lawan dari reaktansi induktif, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut, 65 dan pada masing-masing frekuensi. Kemudian untuk mencari impedansinya, kita lakukan dengan melakukan penjumlahan dari akar kuadrat dari resistansi kuadrat ditambah dengan reaktansi kapasitif kuadrat, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian untuk arusnya dengan melakukan pembagian tegangan maksimal dengan impedansi total, yaitu akan diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian untuk melakukan pencarian terhadap tegangan resistornya, yaitu dengan mengkalikan arus dengan nilai resistor, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Dan untuk tegangan resistor efektifnya dengan mengkalikan tegangan resistor maksimal dengan 0,707. Lalu untuk tegangan pada kapasitor, yaitu dengan mengkalikan arus pada kapasitor dikalikan dengan reaktansi kapasitifnya, sehingga diperoleh nilai sebagai berikut. Kemudian untuk simulasinya, kita lakukan dengan penyimulasian pada frekuensi sebagai berikut, 121, kemudian kita simulasikan. Pada simulasi kali ini kita menggunakan simulation control, yaitu total time-nya adalah diganti dengan 1. Kemudian kita add all, lalu kita masukkan nilai RMS-nya. Di sini nilai RMS-nya diketahui yaitu 9, sekian dengan dikalikan 10 pangkat min 2, yaitu artinya nilai aslinya akan bergeser ke kanan sebanyak 2 angka, sehingga diperoleh 0,06965. Kemudian untuk VR-nya yaitu 3 volt. Kenapa demikian? Kenapa di sini 3 volt dan sedangkan dengan sumbernya ada 3 volt? Karena reaktansi kapasitifnya terlampau kecil. Dikarenakan di sini saya menggunakan kapasitor dengan ukuran 20,22 mikrofarad. Yang semakin besar kapasitornya, maka akan menurunkan nilai reaktansi kapasitifnya, sehingga diperoleh nilai yang mirip. Berbeda namun dia memiliki angka depan yaitu angka 3, sehingga dibulatkan menjadi 3 volt. Dengan nilai tegangan pada kapasitornya sekian. Kemudian kita bandingkan dengan perhitungan manual. Nilainya sama. Lalu untuk VR-nya, ini nilainya beda. Ini, maaf. Dikarenakan di sini terjadi ketidakakuratan pada pengkonversian antara Vmax dengan V efektif yang dilakukan tadi. Kemudian ini untuk VR-nya. Lalu bagaimanakah hubungan frekuensi terhadap XL? Yaitu berhubungannya tentu berbanding lurus, karena dalam XL terhadap rumus
yang dikalikan antara nilai L dengan frekuensi, maka akan berbanding lurus. Begitu juga dengan Z, Z yaitu berbanding lurus dengan XL, dia akan berbanding lurus juga. Semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi XL dan Z. Lalu dengan arus maksimalnya, nah di sini arus akan semakin turun karena arus adalah hasil dari tegangan maksimal dibagi dengan impedansi. Semakin tinggi impedansinya, maka arusnya semakin turun. Lalu untuk tegangan R maksimalnya diperoleh semakin tinggi frekuensi, maka tegangannya juga akan turun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi frekuensi, maka komponen L itu akan semakin tinggi nilainya. Jadi dia akan lebih mempengaruhi perbandingan di impedansi totalnya. Sehingga arus di R, tegangan di R, maaf, tegangan di R itu dapat cenderung turun jika frekuensi naik. Kemudian untuk frekuensi dengan tegangan pada L itu naik jelas karena di sini pada tegangan L itu adalah perkalian dari arus dikalikan dengan reaktasi induktif, di mana reaktasi induktif itu berhubungan lurus dengan frekuensi. Lalu kemudian ini saya tampilkan hubungan frekuensi dengan impedansi dengan reaktasi kapasitif. Ketika frekuensi naik, maka eh, reaktasi kapasitif justru akan turun. Hal ini karena frekuensi berhubungan terbalik dengan reaktasi kapasitif. Lalu untuk impedansi total juga demikian karena berhubungan lurus dengan reaktasi kapasitif. Jika reaktasi kapasitif turun, maka impedansi total juga akan turun. Kemudian untuk arus maksimalnya di sini justru menggambarkan naik karena impedansi totalnya semakin tinggi frekuensi dia akan semakin turun. Dapat disimpulkan bahwa pembagi dari tegangan maksimal juga akan turun sehingga hasil dari pembagian tersebut akan mengalami kenaikan pada frekuensi yang lebih tinggi. Lalu untuk tegangan R maksimal diperoleh mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi frekuensi, maka XC akan semakin turun, impedansi semakin turun, dan arus semakin naik. VR max ini adalah perkalian dari arus dikalikan dengan R. R dimanapun frekuensinya dia akan konstan. Sehingga tegangan pada resistor maksimal itu akan linear terhadap arus maksimalnya. Kemudian untuk tegangan pada kapasitor maksimal, semakin tinggi frekuensi, maka tegangannya kan semakin turun. Hal ini karena eh, hasil dari perkalian antara arus dengan reaktasi kapasitif. Jadi dia lebih besar mana? Di sini lebih besar penurunannya reaktasi kapasitifnya. Ya, di sini ditampilkan turun. Kemudian bagaimana hubungan eh, frekuensi terhadap resistor? Sebenarnya tidak ada hubungan. Maka di sini berapapun frekuensinya, nilai resistor akan tetap karena tidak ada pengaruh frekuensi di dalam persamaan resistor. Namun ketika dia pada sebuah rangkaian yang bukan resistor murni, yaitu terdapat L dan C, itu akan mempengaruhi berapa tegangan dan arus yang melewati resistor, karena terdapat pembagi tegangan ataupun pembagi arus. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.